Ya, Bu, kalau keberatan silakan menunggu satu. Iya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Kalau memang masih keberatan untuk menunggu yang sudah 60 tahun, saya bertempat tinggal di sini, Pak. Itu loh, Pak, 60 tahun. Ini loh, Bapak. Ini bapak saya, ini bapak saya, ini bapak saya, ini bapak saya, ini berjuang, ini berjuang, banyak berjuang. Kalau ini melanggar peraturan, nggak bisa. Ini bapak saya. 60 tahun. Kalau saya permisi, saya ngobrol sama Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan Basari. Nggak bisa, jangan. Saya hanya dengan Bu Sari. Nggak bisa. Basari bertahan, tidak Saya bisa. tergabung dari paguyuban. Saya tergabung dan tidak bisa caranya seperti ini. Saya sudah menjalankan hukum. Sudah pengadilan. Bapak tidak baca ini. Saya bisa baca. Tidak bisa. Pak, lagi Aturan. sudah dibanding, Pak. Enggak, sudah. Saya bicaranya dengan Bapak saya berjuang. Bapak saya berjuang. Iya tahu, ini rumahnya Bu Sari. Dia saya warga. Ini warga. Jangan bakal naik, Pak. Ada masuk dengan ini. Ya Allah, kekerasan. Kekerasan ini. Rasa nggak bisa begini cara bang ya. Aduh, abang nggak boleh kalian masuk, boleh masuk. Gak bisa masuk. Abang, ini nggak boleh apa. Lah, ini rumah saya. Rumahnya, Pak. Jangan, Pak. Ngapain? Masuk kepala paksa. Abang bongkar loh. Orang apa? Gak bisa. Gak bisa. Bang John di mana, Bang John? Kalau mau Bang John, lama amat Bang John. Saya juga pun tahu kan. Ini lagi rame, Bang John. Bang John belum pagi, Bang. Gak bisa. Udah, Bang saya bilang, Pak. Kapan di mana posisi yang tinggal di sini? Kapasitasnya siapa, Ibu? Dia saya warga. Ini warga. Jangan bakal naik, Pak. Ada masuk dengan ini. Ini aduh. Videoin. Ya Allah, kekerasan. Kekerasan ini. Rasa nggak bisa begini cara bang ya. Saksian Sari, Ambarsari, Blok PA nomor 4 RT 1 RW 9. Hukum, Ona, Matian, Liwin, Hesti, Makasih warga, Arwan, Hesti, dan keluarga dan teman-teman Jangan bakal naik, tidak Pak. bisa saya sebutkan satu persatu yang telah benar-benar tulus meluangkan dan memberikan waktunya menemani dan membantu saya dan kakak saya Mas Oo selama masa-masa sulit ketika menghadapi gangguan-gangguan, intimidasi, sikap arogansi dari pihak dinas. Ini polisi yang tidak pernah arogan saya ini. Bayangkan seumur hidup saya. Eksekusi rumah Mbak Tidak Sari. pernah hidup saya dan keluarga almarhum Polisinya Bapak segini Sutejo banyak, lawan Mbak Sari memutuskan satu orang. Bagaimana meninggalkan coba? rumah yang telah kami tempati selama 40 tahun lebih. Dan pada saat itu pula tanpa menerima, saya tekankan lagi, tanpa menerima Jangan bakal opsi naik, yang Pak. ditawarkan dari dinas oleh pihak dinas kepada saya. Jadi saya tidak menerima apapun yang diberikan opsi kepada saya. Itu yang perlu saya ingatkan ya, Ibu, saya tidak menerima. Demikian, tidak usah panjang lebar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada nama-nama yang telah saya sebutkan di atas, yang sudah saya anggap menjadi keluarga kedua bagi saya. Semoga kebaikan yang tulus diberikan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan saya berharap kita terus menjalin tali silaturahim walaupun saya dan Mas Oo sudah tidak menempati rumah di komplek Airut lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Sedih beneran. Silakan Mbak. Alhamdulillah di luar dugaan saya juga hari ini Mbak Sari bisa hadir. Saya pikir Mbak Sari nggak bisa hadir. Saya dapat kehormatan. Terima kasih Mbak Sari atas kehadirannya. Walaupun beliau sudah berkeping-keping hancur hatinya, tapi masih bisa berdiri tegar di depan sini. Itulah beliau yang sudah hancur, sudah jadi korban sama dengan saya jadi dua-dua korban. Kita masih bisa semangat. Kenapa yang lain harusnya bisa lebih semangat? Saya mohon Mbak Sari mungkin hanya menyebutkan nama, tapi maksud Mbak Sari yang tidak disebutkan nama pun terima kasih sudah mendoakan. Jadi benar adanya Bu, Mbak Sari tidak pernah menerima duit sepeser pun. Jadi karena diintimidasi dan hal-hal yang membuat Mbak Sari berat, jadi Mbak Sari malam itu meninggalkan rumah karena begini. Ibu, rumah yang 4 meter, tanah 4 meter akan saya minta. Mbak Sari kita sudah nego bilang, oke silakan yang 4 meter. Tapi tidak dibayar nggak apa-apa. Tapi kembalikan barang saya dan saya tetap tinggal di sini. Begitu. Sudah rela nih yang 4 meter. Tidak dibayar pula yang awalnya mau dibayar tidak. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi beliau tetap akhirnya bilang apa? Ibu maaf, ibu tetap tinggal di sini tapi sampai hari Minggu. Hari Minggu tidak, kita akan turunkan 200 orang lagi. Saya udah siap mau ajak ibu-ibu turun di jalanan. Terserah, mau tidak mau saya dudukin jalanan. Rencananya. Akhirnya beliau ngomong begitu, tapi Mbak Dewi sebagai adik tidak mau kakaknya jadi lebih sedih lagi. Walaupun saya bilang Mbak Sari nggak apa-apa, biar Mbak Dewi kita yang berjuang polisi karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan eksekusi rumah Mbak Sari. Prosedur kita sudah ada di tempat yang benar karena ini sudah sengketa. Polisinya Tapi segini beliau banyak tidak bisa lawan Mbak melihat Sari dari satu sisi orang, bagaimana hukum. coba? Saya sih ya, melihat dari sisi kedinasan yang merasa gue ini pimpinan, lu pensiunan, gitu. Kita nego Bu, kita nego, saya Mas Isa, Mas Eser, hari itu Mbak Neni, cuma berempat di situ. Kita bingung mau ngapain. Makanya saya kayak orang gila, nyajak bodo amat. Yang penting gue perlu kekuatan apa yang gue ingin. Sambil menyadarkan mereka. Gila, iya silakan Bu. Akhirnya sampai terobos lagi diambil semua barang-barang. Kita udah bingung mau ngapain. Nah, akhirnya mereka karena Mbak Dewi gak mau, Mbak Sari jadi tambah sedih. Malam itu juga jam 12 malam memutuskan untuk oke Pak, saya berangkat dari rumah ini. Saya nggak, karena bilang lagi gini, oke, saya keluar rumah ini, berapa Bapak mau kasih kompensasi? Nilainya di bawah rendah banget katanya, tidak sesuai dengan yang bilang boro-boro 100 juta Bu. Benar kan? Nggak punya dana? Apa saya bilang? Itu semua cuma jebakan Batman. Akhirnya beliau ini meninggalkan rumah tanpa biaya sepeser pun, tapi tidak terima tanda terima. Kalau menerima, beliau Mbak Sari menerima tanda terima, berarti sudah diserahkan. Ini tidak dan belum, berarti sebenarnya secara hukum juga itu masih rumah Mbak Sari sampai hari ini. Nah, rumah barang yang dititipkan sama pihak lain itu ke rusun. Saking banyaknya Mbak Sari itu dikasih 2 aja belum masuk barang. Malam itu kita diminta tanda terima untuk penyerahan kunci di sana. Kita nggak ambil. Kalau kita terima berarti kita harus tinggal di sana. Alhamdulillah Mbak Sari nggak ambil. Jadi sampai hari ini barang dijaga sama 10 polisi. Jadi ada kerjaan kan Bu? Nah, itu caranya taktik kita. Malam datang lagi Bu, kasih berita acara. Serah terima rumah itu, pengosongan rumah. Saya buka, karena Mbak Sari posisi sudah lemah kan. Saya jam 12 malam sama beliau-beliau ini semua. Terus saya baca buku berita acara itu bahwa kami menerima teka-teka itu. Saya bilang, lu yang ngerampok, masa gua tanda tangan? Mana ada ngerampok disetujui? Ya kan Bu? Nggak bisa, balikin pimpinan lu. Gua udah malam mau tidur. Sampai hari gini aja gua belum mandi.
Akhirnya mundur. Tidak ada sampai hari tidak ada yang ditandatangani. Sampai malam itu pun Mbak Sari pun berangkat. Itu tidak ada tanda sampai hari ini, makanya beliau masih dikejar-kejar untuk penyerahan. Jadi penyerahan sebagai pengalihan hak rumah ini ke beliau belum ada, Bu. Jadi sampai hari ini statusnya masih benar rumah Mbak Sari. Jangan bakal naik, Pak. Tapi nggak usah takut, Bu. Kita sudah melampaui beberapa laporan, kita sudah ke Propam, kita sudah ke Mabes, insya Allah doakan semoga kita dikasih waktu cepat untuk dialog. Jadi dialog kita di sini tidak terima, kita dialog ke beliau, dan semua video yang sudah viral saya minta tolong dibantu viralkan, dan yang sudah viral pun sudah banyak, Twitter kemana-mana sudah banyak, sudah sampai ke beliau. Rencananya insya Allah dalam waktu dekat adalah berita-berita nanti yang lebih menarik untuk urusan beliau yang mana di sini. Kalau kita cuma warga nggak apa-apa, paling begini aja. Tapi secara prosedur namanya sudah sengketa, sebenarnya sudah aman, bukan beliau lah yang mengusir. Nanti kalau kita kalah di tingkat sanksi di pengadilan baru pengadilan, tapi kalau kita ada misalnya ngapain? Selama negara juga nggak butuh ngapain juga usir-usir gitu kan. Kalaupun negara yang perlu, kita dapat kompensasi yang layak. Bukan tanah yang kita minta, bangunan yang selama ini kita tinggal di rumah sampai 2 tahun, itu yang kita minta dikembalikan, Bu. Kita sudah bayar kompensasi ke, jadi dasarnya saya hanya ngasih pengertian saja kepada Bapak Ibu. Kita bukan meminta tanah, kita hanya minta hak kita yang sudah kita bangun selama ini dengan uang sendiri, yaitu listrik kita bayar, air bayar, PBB bayar. Terus bangunan rumah berapa kali kita rehab rumah, itu yang kita minta. Gua udah jagain rumah lo dong, gua jagain tanah lo. Jangan bakal naik. Sekarang apa yang gua pernah keluarkan kembalikan, gitu loh intinya. Kalau tanah kita enggak, emang tanah negara. Tapi sekarang dengan berjalannya waktu, semoga kita bisa kita bisa dengan syarat-syarat yang melengkapi itu sudah melengkapi, mudah-mudahan ini adalah awal kezoliman yang diberikan kepada kita, bisa mengangkat untuk kemuliaan dan kemudahan kita nanti. Mbak Itu aja Sari. saya mah ya Bu, mohon doanya, insya Allah itu aja. Jadi Polisinya yang segini lain, banyak, jangan lawan Mbak khawatir. Sari 1 orang, bagaimana Karena coba? di situ beliau hanya bilang gini, Mbak Sari itu tidak ada namanya 187 orang. Jadi dia bicara Mbak Sari, kalau Ibu aman ada namanya semua di situ kecuali Mbak Sari dan 8 orang. Makanya sekarang datangin, nanti pengacara akan membuat lagi yang 8 orang dimasukkan lagi untuk sengketa baru ya Mbak. Ya gitu Mbak Neni ya, masih sakit. Masih sakit nambahin. Kekerasan. Kita sambil nunggu pengacara ya Bu. Nanti kalau ada unek-unek yang aku sampaikan, Ibu ngomong-ngomong nanya pengacara. Jangan saya terus, nanti saya pinter sendiri Bu. Ibu nanya aja, jadi Ibu nggak pusing nih. Aduh gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi kurang ya? Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semua yang ikut dalam bergabung paguyuban. Coba Om nyari kursi lah. Dewi. Sebenarnya hari ini saya juga agak mau mengungkapkan ya sebenarnya ya. Mengungkapkan, sempat saya frustasi juga Pak. Saya berhadapan dengan 150 anggota. Lebih ya, mungkin lebih ya, kurang lebih 150. Ditarik sana sini, didorong sana sini, masuk dari belakang. Mereka sekarang besar kepala. Katanya anggota lu 187 orang. Pada kemana semua? Saya sempat berdebat sama pengacara. Kenapa lu datang terlambat? Kata dia, Mas Ishak, saya juga tidak boleh mengganggu kegiatan dinas. Dianggap menghalang-halangi. Yang berhak itu semua sebenarnya Mas Ishak itu pajang semua senior purnawirawan. Saya bilang, saya tanya sekarang sama mbak kakak-kakak, sesepuh kita siapa sekarang? Kalau bukan saya ya, anak sebagai anak ya. Cucu, anak, sekarang yang kita itu doang kan. Hitung berapa persen dari anggota kita, 187 orang yang ada purnawirawan yang masih ada orang tua. Meskipun di saya ada warakawi 83 tahun, cuma di tempat tidur doang. Ketua kita Pak Nelson, kemarin saya tanya anak beliau, saya sakit, tidak pakai paper, udah nggak bisa ngapa-ngapain.
cuma di tempat tidur juga. Kalau kita yang Ini bukan polisi anak-anak, arogan ini. tolong. Kalian tinggal di asrama, Eksekusi tapi rumah Mbak saya Sari. tenang-tenang saja. Ada yang nongkrong, main burung di sini, hidup di sini. Polisinya segini Gitu. banyak, Sekarang lawan kalau Mbak udah Sari begini, satu caranya orang, mereka bagaimana juga coba? nggak ada apa-apa kok. Benar nggak? Tidak ada apa-apa di asrama. Kalian aja paguyuban yang gitu, pengurus paguyuban aja gitu. Padahal saya ini Jangan banget naik, memperjuangkan Pak. hak-hak orang tua kalian. Yang muda-muda mana saya teriak-teriak. Saya dari malam itu dapat kabar dari UUM akan ada pengosongan. Dari malam sampai pagi itu, sampai saya di rumah Mbak Sari, saya belum tidur. Sampai saya ke Mabes sama Mbak Sari sama Mbak Neni, saya belum tidur. 24 jam saya nggak tidur. Saya bolos kerja. Kebetulan saya yang Nasrani itu lagi cuti ya, karena cuti Natal dan Tahun Baru. Saya sampai telepon teman saya yang Nasrani, saya bilang tolong lu masuk, saya ada kebutuhan. Akhirnya dia ridho masuk. Saya tuh belum tidur dari malam. Kami yang mau ke Mabes, ke segala macam. Perjuangan saya, ya saya hanya bisa bantu di situ. Kalau kalian-kalian yang muda-muda tidak nongol, saya udah teriak sama paguyuban, sama koordinator. Koordinator sampai bilang, sudah bang, saya sudah ngomong ke warga. Nggak perlu takut, selama kita tidak ada kekerasan. Kalau 187 orang ngejejer di situ kemarin, nggak berani. Kita nggak usah melakukan apa-apa. Aksi blokade. Ini polisi arogan ini. Saya jadi jam 2 malam mungkin bangun Eksekusi tahu, rumah Mbak waktu itu Sari. tahu saya teriak-teriak minta tolong warga kumpulin sebelum jam 7 pagi. Polisinya udah segini kumpul banyak, semua. lawan Mbak Sari satu orang, bagaimana coba? Tapi warga santai-santai aja, rumahnya belum dicolek kali Pak ya. Gini Bu, kita semua takut. Makanya saya bilang dari pagi sebelum anggota Jangan masuk, banget naik, Pak. kita udah ada di situ harus berdiri. Kita tidak perlu pakai kekerasan, ya kan? Kita berdiri aja di situ, Bu. Kita dialog sama mereka, biar saya yang dialog, saya UUM yang berdialog. Kalau banyak di belakang kami, saya di depan berdua UUM, di belakang masuk. Betul. Yang hadir keluarga Pasalaman, Jangan banget Pak naik, Omar, Pak. UUM, Panababan, ya kan? Terutama yang muda-muda, Bu. Saya kalau yang orang tua saya nggak ini deh. Mungkin ibu punya anak yang tinggal sama ibu, tolong wakilin. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Sekarang mereka ada yang diincar lagi sama mereka. Yang berlanjut terus. Sekarang isunya ada 17 rumah lagi diincar. Udah dapat surat, belum ada. Ini semakin kalau dibilang besar kepala gitu. Tapi kita tetap pakai jalur hukum. Saya tidak mau pakai jalur kekerasan atau ada orang yang bilang kita bakar ban aja di situ, nongol juga enggak, gitu. Teriak doang, gitu kan? Saya kepengennya kompak. Sampai saat ini pengacara menyarankan udahlah gabung sama yang dulu-dulu lagi. Loh, saya sudah terbuka lebar untuk bergabung. Hayu, saya sudah tanda tangan di depan pengacara untuk bergabung lagi dengan grup ya kita sebut ya, Kesugeng ya. Saya sudah bertanda tangan bikin perjanjian bla 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 segala macam. Tapi inilah perjuangan emang liku-liku ya. Sebenarnya saya sempat sampai pulang tuh saya sedih melihat rumah Pak Sutejo ya. Nangis saya. Saya perjuangin 4 tahun lebih dari tahun 2017. Ibu tahu lah saya berdiri di depan semua. Sampai ada yang megangin saya pun, ada yang megangin saya. Saya nggak mau. Bapak saya ini berjuang. Saya dijamin aman. Saya tidak mau. Kalau masalah aman saya udah aman. Saya punya rumah di geng motor, tidur nyenyak. Saya marah sama teman-teman saya yang teman angkatan saya terutama yang angkatan saya, teman TK, teman SD. Lu bantu gua dong, support. Sampai malam itu Eser itu jam 2 malam saya WA. Eser tolong bantu saya untuk menghadapi ini. Tolong. Akhirnya si Eser itu turun lah, dia tidak ikut bolos kerja juga ya. Ikut bolos kerja, turun sama saya. Ya alhamdulillah sih saya tidak jengkel dari begitu banyak
anggota, saya jalan pelan di situ. Alhamdulillah saya nggak dicegat. Nggak tahu juga saya jalan sama Neni, sama Esa kan ini. Nggak ada yang cegat ketika, makanya saya bilang, pada kemana warga? Mana yang muda-muda? Yang tinggal di asrama masih tinggal, mohon maaf, masih tinggal sama keluarga di asrama. Mana satu orang pun, perwakilan satu orang. Kalau yang orang tua di rumah saja. Jangan makan naik, Pak. Kalau saya bilang senior-senior di sini udah nggak ada. Paling kalau kita lihat dari paguyuban paling 10% atau 5% kali ya, yang masih ada bapak ibunya. Apalagi yang baru-baru pensiun mungkin juga masih takut-takut ya. Dan fungsinya RW RT itu kan harusnya ada warga yang begitu, harusnya mereka dampingi ya. Pak RW atau RT itu harusnya dampingi. Ada loh warga dia lagi kesulitan begini, tapi ya tahu sendiri lah di asrama ini gimana. Harusnya Pak RW dampingi, berdialog sama dinas, kenapa nih warga dia, ada apa? Oh ini kan masih sengketa, masih banding. Saya pun malu ke rumah Pak RW ngobrol, dia ini ada banding, harusnya tidak boleh. Jangan makan naik, Tapi karena ketakutannya dia itu ya, itulah mau bilang apa. Dan kita ini yang 180 orang, katanya 187 orang. Sekarang yang datang pun juga saya nggak ngitung, mungkin nggak 187 orang, nyari aman gitu kan. Ya, tidak ada jaminan rumah ibu digusur atau enggak, tidak ada jaminan, tidak ada jaminan. Oh rumah gua mah kalau kita ikut-ikutan di rumah kita aman nih, tidak ada jaminan. Kita tidak ikut-ikutan, kita diam aja udah, ikut aja, tontonin aja. Kita ikut di paguyuban aja, tapi kita jangan ikut-ikutan. Tidak ada jaminan dari dinas bahwa rumah ibu aman. Jangan Apa makan yang kita naik, Pak. perbuat ya kita secara hukum aja lah, kita nggak usah ribut-ribut berantem atau apa. Tapi ketika ada kayak kasus Mbak Sari kemarin, tolong kita keluar semua. Ini loh 187 orang ini nih, orangnya A, B, C, D sampai 187 orang. Enggak ditangkap. Ini Saya mau polisi arogan ini. Itu baik-baik aja. Bahkan dia juga Eksekusi rumah minta Mbak Sari. maaf, bla bla bla, karena mungkin tekanan dari atas ya. Minta maaf ini. Polisinya segini banyak, Nah, sekarang apa lawan yang Mbak diperbuat Sari ini? satu orang, Saya bagaimana awalnya coba? Inilah gara-gara perpecahan kita juga ya. Perpecahan kita dari awal itu. Sekarang 8 orang itu nama tidak ada di 187 orang yang menggugat Mbak Neni. Jangan makan naik, Itu Pak. karena oknum yang, saya nggak nyebut lah, oknum yang membuat kisruh gitu kan. Pas kita mau gugat, kita waktu itu zamannya Pak Seno itu sudah seminggu lagi waktu harus kita gugat, 5 hari atau seminggu lah kurangnya. Jadi kita buru-buru buat gugatan ke pengadilan karena time limit waktu yang dibatasi sama BPN sudah tinggal 5 hari atau kurang seminggu, kurang lebih dari seminggu lah. Jadi pengacara kita tolong gugat, ini loh nama-namanya. Tulislah nama-namanya situ. Ada yang masuk, ada yang keluar, gitu kan? Yang keluar. Nah, kebetulan namanya Ibu Sari ini, dulu nama ibu sambungnya Ibu Sari, Ibu Samsia. Jadi ketakutan kita itu, wah nanti nggak diaku gitu kan. Akhirnya ganti nama Ibu Sari. Nah kita nggak tahu lah, mungkin kelemahan dari paguyuban gitu, kita sudah pusing apa segala macam. Langsunglah berangkat itu gugatan. Ternyata namanya Ibu Sari itu cuma dikeluarkan, tapi tidak diganti. Ya kan? Itulah. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya bisa begitu ya. Namanya Ibu Sari keluar tapi tidak diganti, termasuk temanya 8 orang itu. Kalau 8 orang itu ada oknum yang mempengaruhi, kalau saya bilang. Sekarang efeknya sekarang diambil kelemahannya, katanya 187 orang itu tidak ada nama Bu Sari. Sebenarnya menurut hukum tidak begitu. Satu orang pun yang gugat tanah ini 7,8 hektar ini, kita tidak boleh ngapa-ngapain. Gitu loh. Tidak boleh ngapa-ngapain. Semeter pun kita ributin, nggak boleh. Harusnya, tapi si dinas tidak memandang itu. Dia tetap berpondok, Mbak Sari ini nggak ada di nama digugatan. Itulah. Tapi sebenarnya kalau pengacara bilang itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. 8 orang pun harusnya 7,8 hektar ini yang kita gugat. Makanya di putusan itu dan nomor atas ya, Maria Pangandaing dan kawan-kawan. Tidak disebutkan spesifik satu-satu, surat putusan itu tidak disebut satu-satu.
keluarga ini, termasuk keluarga saya tidak disebutkan di putusan. Cuma di putusan itu ada Maria Pangandeng dan kawan-kawan, dan kawan-kawan itu banyak yang tergabung dalam paguyuban semua, bahkan yang dilakukan ikut. Kalau kita menang ikut merdeka itu. Bisa memilih kalau kita menang. Langsung kalau kita menang itu berbalik kepada undang-undang agraria. 20 tahun ibu menempati rumah itu bisa berhak untuk memiliki sertifikat 20 tahun berturut-turut ya, kalau kita menang. Nah sekarang ini aduh, saya melihat muda-muda itu tapi nggak ada semua sekarang. Ini akan ada lagi. Saya takut akan ada lagi. Saya nggak tahu titik mana yang diincar sama mereka. Saya yakin akan ada lagi. Kekerasan. Saya siap-siap perjuangan ini, saya terus maju terus ke Mabes, ke Malang, ke Propam segala macam. Saya tetap besok dialog kita dialog sama Kapolri ya, mungkin stafnya atau apa. Yang penting kita ada kesempatan untuk melaporkan. Nanti ini akan ada istilahnya PMH akan melanggar hukum, itu akan dilakukan juga ke pengadilan. Yang kemarin kan dia lompat pagar atau apa, merusak pagar itu sama tidak menunggu putusan banding itu sebenarnya perbuatan melanggar hukum. Jadi nanti akan kita gugat lagi. Bang Jon, masuk Bang Jon. Ini ada pengacara datang hadir. Jadi emang yang saya sempat ngobrol sama Bang Jon ini, sama pengacara. Bang Jon bilang tolong sesepuh-sesepuhnya dipasang di depan. Saya bilang udah habis. Kursi sudah habis, saya bilang. Saya bilang sudah habis untuk apa? Maaf ya Bu. Aduh ya. Abang sini Pak, abang udah ada. Sini abang. Lagi, satu lagi. Ini saya warga. Ini warga. Jangan bakal naik Pak. Nanti pengacara juga akan menjelaskan ya. Saya sempat berdebat juga sama Bang Jon mengenai kejadian kemarin. Bukan pengacara ini, pengacara pun hadir, tetap mereka eksekusi. Tetap mereka eksekusi. Tetap. Pengacara hadir pun mereka tetap eksekusi. Pengacara tidak bisa mencegah ya. Apalagi mereka sudah datang dengan alat-alat lengkap, apa segala macam. Mereka tetap eksekusi. Ya kondisinya gini Bang Jon, kita semua ini tinggalnya anak-anak nih. Jadi yang sesepuh ini, ya kehitunglah 5% atau 10% paling banyak kali ya. Ditambahan dengan warakauri. Kalau untuk orang tua bapak kita mungkin udah ya sisa 5% lah, sama warakauri sisa 10% lah kali. Warakauri pun mungkin kehitung sama jari ya. Yang sisa itu anak-anaknya. Ini polisi arogan ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya minta kalau Eksekusi ada rumah Mbak kejadian Sari. lagi, tolong kita kompak. Grup sana tadi saya dengar dari Polisinya segini pengen banyak, gabung, loh. lawan Mbak Sari satu orang, Bilangin dong bagaimana sama coba? Mama Lisa. Kita terbuka dari dulu. Yang penting jelas laporannya semua. Ayo kita sama-sama lagi. Satu ingat, kami di sini bukan ajar nyari uang. Jangan bakal naik Pak. Kalau mau nyari duit kerja, itu aja. Kalau untuk paguyuban, janganlah coba-coba nyari uang di paguyuban. Itu aja saya bilang sama mereka. Kalau lu mau nyari duit di paguyuban bukan tempatnya. Uang paguyuban itu khusus untuk keperluan kita, warawiri. Bahkan kita juga duit pribadi yang udah nggak dipusingin. Bensin apa, parkir, udah nggak usah dihitung. Yang penting-penting aja. Gitu loh. Kalau mau bergabung silakan bergabung, saya senang. Kompak lagi kita. Tapi ya itulah tanda kutip, jangan nyari untung di sini.
Di sini kerja sukarela, nggak tidur, bolos kerja segala macam itu harus kita jaga.